Ini dia smartphone Oppo yang paling mahal saat ini, Oppo Find N3. Di Indonesia memang belum nih launching harga resminya, tapi di Singapura harganya tembus 28 juta, yang berarti nyerempet langsung Samsung Galaxy Z Fold 5. Pengen tau nggak kayak gimana bentukan dari smartphone mahal Oppo ini dan apa aja yang ditawarin di dalam paket pembeliannya? Yuk, kita buka. Jadi Oppo Find N3 ini menjadi varian tertinggi yang dirilis Oppo ke Indonesia. Jadi ada Find N3 series sebenarnya. Find N3 Flip udah launching duluan di Indonesia dengan harga 15,9 juta. Dan ini Find N3 memang belum diluncurin resmi. Harganya juga masih dirahasiain nih sama Oppo Indonesia. Cuman seperti yang gue bilang tadi, di Singapura harganya tembus 28 juta. Ya, tim Uzon jadi salah satu yang pertama di Indonesia yang kebagian unit resmi yang bakal dijual di Indonesia. Masih segel unitnya, masih di plastik, jadi kita buka aja bareng-bareng. Kita lihat isinya apa aja. Kalau dilihat dari ukuran boxnya sih, ini udah pasti masih lengkap lah isinya ya. Nggak kayak Samsung bisa dibilang yang udah menghilangkan adapter charger, bahkan casingnya aja nggak dikasih gitu ya. Padahal smartphone udah mahal, tapi ini kayaknya masih lengkap-lengkap aja nih isinya. Oke. Jujur ya, tekstur dari boxnya aja udah mewah loh ini. Ini halus banget boxnya. Oke, kita buka ya. Oke. Wih, lihat pas kita buka nih boxnya nih, langsung keangkat gitu. Beneran packaging yang menurut gue unik, premiumnya udah berasa dari kemasan. So, ini dia Oppo Find N3-nya. Kita simpan dulu buat yang terakhir. Kita angkat. Di sini kita dapat adapter charger dengan output 67 watt Super VOOC. Oke. Terus di sini ada box kecil. Isinya kita dapat casing nih. Oke. Jadi kita nggak usah beli lagi nih casing buat Oppo Find N3 Flip. Udah dapat casingnya langsung. Ini bagian depannya nih, casing bagian depan. Dan ini casing bagian belakangnya. Teksturnya juga halus banget. Tuh. Sip. Terus di dalamnya ada kitab-kitab, ada catatan juga untuk layar bagian dalamnya ya, terutama seperti jangan nyabut screen protectornya secara sembarangan kecuali ke service center, ataupun ya jangan terlalu ditekan di bagian engsel bagian tengahnya atau di bagian lipatan layar bagian dalam. Di sini juga ada petunjuk penggunaan sama safety guide dan juga ada SIM ejectornya. Masih lengkap nih. Next, ada di dalamnya lagi dapat kabel USB Type-C, Type A to Type-C, jadi benar-benar nggak usah beli apa-apa lagi, kecuali kalian memang butuh casing yang lebih premium, ya tinggal beli casing, tapi untuk adapter sama kabel USB-nya udah dalam paket pembeliannya. Jadi Oppo masih ngelengkapin lah aksesoris di dalam paket pembelian smartphone-nya. Oke, kita rapiin dulu kali ya. Kita rapiin dulu, karena bakal fokus ke Oppo Find N3-nya. Jadi unit yang gue unboxing sekarang ini warnanya classic black. Jadi ada dua warna, gold dan classic black. Untuk yang gold sendiri itu finishingnya lebih ke finishing soft, teksturnya halus. Dan untuk classic black, bodi belakangnya langsung terbuat dari vegan leather alias kulit sintetis. Tuh. Jujur nih ya, daripada yang gold lebih premium, berasa premiumnya sih classic black. Karena kapan lagi punya smartphone lipat yang bodi belakangnya
terbuat dari kulit gitu. Sambil kita nyalain. Mewahnya berasa sih. Mewahnya berasa banget. Keren ya? Emang secara tampilan mirip kayak OnePlus Open karena memang OnePlus sendiri kan memang udah kolaborasi ya dengan Oppo. Jadi untuk market yang lebih luas juga ada OnePlus Open dan juga ada Oppo Find N3 ini. Oke, kita atur-atur dulu buat masuk ke halaman utamanya. Nah, sekarang kita ngomongin soal spesifikasinya nih. Jadi untuk layar bagian luarnya pakai panel LTPO OLED, resolusinya udah tinggi, ukurannya 6,31 inci dan ngedukung refresh rate sampai 120 Hz. HDR10+ dan juga Dolby Vision juga udah didukung sama layar bagian luar ini. Jujur ini rasanya beda banget sama Galaxy Z Fold 5. Kebetulan gue juga udah nyobain tuh flagshipnya Samsung. Kalau Z Fold 5 itu layarnya lebih memanjang, jadi lebih tinggi. Tapi kalau Oppo Find N3, form factor dan juga rasio dari layarnya tuh mirip-mirip kayak smartphone candy bar di bagian layar luarnya. Jadi secara user interface, secara experience mirip-mirip kayak pakai smartphone yang punya satu layar. Jadi bentukannya masih mirip dan juga bezel-less. Simetris bezelnya di kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Untuk layar bagian luarnya sendiri ada banyak fitur yang disematin sama Oppo, mulai dari tone display-nya kayak gimana, terus penajaman image-nya, terus video color boost, sampai ngaktifin video mode HDR. Ketika kita memutar video HDR tuh lebih vivid lagi, detailnya lebih dapat lagi. Dan di sini refresh rate-nya juga dibikin adaptif, dari mulai auto select, high, dan juga standar. Oke, kita beralih ke layar bagian dalamnya. Nah ini nih, sajian utama yang dikasih oleh Oppo Find N3. Panelnya sama, LTPO OLED generasi yang terbaru, luasnya 7,82 inci dengan resolusi yang tinggi juga dan ngedukung refresh rate 120 Hz yang adaptif. Sama kayak yang bagian luar, Dolby Vision juga udah didukung sama smartphone ini. Nah, bedanya dengan Galaxy Z Fold 5, di sini masih ada punch hole alias lubang kamera buat nyimpen kamera selfie di bagian sudut kanan atas. Jadi belum ngedukung under display kamera ya, kayak Samsung Galaxy Z Fold 5. Nah, sebuah smartphone lipat tuh nggak cuma nawarin layar yang gede aja, tapi juga soal multitasking. Karena smartphone ini udah berjalan di ColorOS versi terbaru, tepatnya ColorOS 13.2, yang udah disesuaikan sama smartphone lipat. Jadi ada beberapa fitur khusus yang dihadirkan Oppo untuk Oppo Find N3. Salah satunya adalah Boundless View. Boundless View ini tuh bikin kita sebagai usernya punya pengalaman kayak megang sebuah perangkat berlayar 15 inci, tapi dalam genggaman doang. Di smartphone ini, caranya gimana? Kayak gini nih. Misalnya kita buka contoh Google Chrome. Oke. Kemudian kita pakai menu split screen ya. Terus buka misalnya Google Play Store. Salah, ini Google Chrome ya. Terus split screen, kita buka aplikasi misalnya kayak Message. Oke. Nah, kita expand Google Chrome jadi full screen dan Message masih split screen, tapi kita bisa expand lagi. Jadi ini dua aplikasi full screen bisa berjalan berbarengan, tapi nggak cuma dua aplikasi aja. Oke, ini 3 aplikasi jalan barengan, kita expand semua. Ayo. Kita expand semua. Dan ya, ini 3 aplikasi full screen jalan barengan dan memberikan boundless view ala-ala perangkat dengan layar 15 inci. Jadi ini adalah salah satu fitur unggulan, fitur khusus juga di Oppo Find N3 yang bahkan di pesaingnya aja menurut gua belum ada fitur secanggih ini ya, fitur se-full screen ini. Ya beberapa kompetitor mungkin pakai split
screen yang dua aplikasi jalan barengan, tapi tampilannya bakal diminimalisir karena untuk menyesuaikan area layarnya, dan juga ada floating windows. Smartphone ini juga punya floating windows, tapi menurut gua boundless view jadi pembeda yang dikasih di Oppo Find N3. Boundless view sendiri bisa berjalan dengan lancar gara-gara dapur pacu smartphone ini yang memang udah kencang. Snapdragon 8 Gen 2 yang masih menjadi salah satu chipset paling kencang saat ini, meskipun udah ada Snapdragon 8 Gen 3, tapi kan belum ada ya selain Xiaomi 14 series yang pakai chipset tersebut, dan baru juga meluncur di Cina gitu. Dan secara global 8 Gen 2 masih megang kendali nih sebagai salah satu chipset paling kencang saat ini. Ditambah lagi dengan RAM 16GB LPDDR5X yang bisa ditambahin sampai 12GB secara virtual. Jadi total smartphone ini punya RAM 28GB. Terus juga memori penyimpanan 512GB yang sayangnya belum support microSD. Baterainya sendiri 4800 mAh yang didukung sama fast charging 67W yang juga udah tersedia di dalam paket pembeliannya. Nah, selain spesifikasi, selain fitur yang tadi gue sebutin, bagian kamera jadi salah satu fitur penting dari smartphone ini. Jadi Oppo Find N3 ini punya 3 kamera yang diracik langsung sama Hasselblad. Ketiga kameranya terdiri dari kamera utama dengan sensor Sony Lithia T808 custom untuk smartphone ini. Jadi kerjasama Oppo dengan Sony di resolusi 48 megapiksel. Terus juga ada kamera telefoto periskop. Bayangin, smartphone lipat punya kamera periskop. Kayaknya ini yang pertama deh di industri smartphone lipat ya. 64 megapiksel dengan kemampuan 6 kali optical zoom dan 120 kali digital zoom. Terus juga ada kamera ultrawide 48 megapiksel juga. Nah, untuk kamera utama dan kamera telefoto udah didukung sama OIS alias Optical Image Stabilization. Sementara untuk ketiganya di bagian belakang udah didukung semuanya dengan autofocus. Jadi, kalau kamera ultrawide udah ada autofocusnya, kalian juga bisa ngonten atau bikin gambar makro pakai smartphone ini. Di depan ada kamera selfie 20 megapiksel. Dan juga di bagian dalam ada kamera selfie 32 megapiksel. So, mungkin itu aja kali ya unboxing, hands-on, first impression gue lah dari smartphone ini, termasuk ngejelasin satu fitur unggulannya, boundless view. Tapi tungguin aja review lengkap dari Oppo Find N3 ini di channel Yuzon Tech. Yang penting kalian harus subscribe dulu channel ini, kasih like, kasih komen, share juga jangan lupa. Dan juga nyalain loncengnya nih biar tahu informasi terkini, review, hands-on, gadget yang ada di Indonesia. So, gue Faisal, pamit.